Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, fasilitator Ibu Rosiana dan pengajar praktek Bapak Muhammad Ahdar. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktik coaching bersama saya Supiani sebagai supervisor dan rekan saya Pak Suryaman sebagai coach dan Pak Yahyadin sebagai coaching. Pada kegiatan coaching kita kali ini Pak Suryaman, ada 3 kegiatan yang akan kita laksanakan. Yang pertama pra-supervisi, yang kedua melakukan supervisi nanti Bapak dengan Pak Yahyadin, yang ketiga nanti pasca supervisi. Untuk pra-supervisi saya ada beberapa pertanyaan untuk Pak Suryaman. Boleh Pak? Boleh Pak, silakan Pak. Sebelumnya gimana kabarnya? Baik Pak? Alhamdulillah baik Pak. Untuk coaching hari ini kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan? Baik Pak, terima kasih. Nanti pada saat coaching nanti Pak, saya akan mengembangkan 3 kompetensi Pak. Yaitu kompetensi yang pertama yaitu kompetensi kehadiran penuh, yang kedua yaitu kompetensi mendengarkan aktif. Nah, dan yang ketiga adalah kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Luar biasa Pak. Terima kasih Pak. Dari ketiga kompetensi yang akan dikembangkan tadi, kira-kira bagian kompetensi mana yang spesifik akan Bapak kembangkan nanti Pak pada saat coaching? Jadi nanti pada saat coaching nanti ada kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan, yaitu membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Benar. Untuk kompetensi pertanyaan berbobot tersebut, apakah indikator yang Bapak sendiri miliki, agar kompetensi tersebut tercapai Pak? Ya, baik, terima kasih Pak. Nah, nanti pada saat coaching nanti Pak, saya berharap melalui pertanyaan berbobot tersebut, coach dapat menemukan solusinya Pak, dan dapat tentunya menyelesaikan masalahnya sendiri seperti itu. Betul. Oh, terima kasih Pak Suryaman. Ya. Yaitu mungkin pertanyaan-pertanyaan saya pada saat pra supervisi. Selanjutnya kita akan melanjutkan kegiatan melakukan supervisi antara Bapak dengan Pak Yahyadin. Kepada Bapak saya persilakan. Terima kasih Pak. Pak Suryaman, ketika saya minta waktu sebentar, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan di dalam kelas saya Pak. Boleh sekali Pak Yahya nih. Nah, sebenarnya Pak, apa sih Pak yang mau Bapak ceritakan? Begini Pak, Ya. akhir-akhir ini saya melihat murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias atau kurang semangat Pak Ya. menerima pelajaran dari saya. Terus selain jumlah murid yang saya ini tugas-tugasnya pun banyak yang tidak mengerjakan. Kemudian saya ingin meningkatkan bahwa anak itu mau mengerjakan tugas dan nilainya pun meningkat Pak. Oh begitu ya Pak ya. Nah, bagus sekali Pak. Nah, jadi ini menurut Pak Yahya nih, ya menurut Pak Yahya, apa yang Bapak harapkan nih dari obrolan kita hari ini Pak sebenarnya? Saya Pak mau mengharapkan itu solusi pemecahan masalah Iya. dari di mana teman-teman itu mungkin bisa teratasi gitu masalah saya, dan tentang perhatian kepada siswanya itu sungguh-sungguh memperhatikan dari proses belajar di kelas saya, dan tentu nilai-nilainya juga meningkat gitu ya. Ada peningkatan gitu ya Pak ya. Iya. Bagus sekali Pak. Nah, di sini saya mau bertanya nih kepada Pak Yahya nih, menurut Bapak hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang memperhatikan Pak terhadap pembelajaran Bapak di kelas? Iya.
Kalau saya ingat-ingat kembali Pak, Iya. di dalam kelas itu hal yang mungkin menyebabkan itu kurang perhatikan anak Iya. tadi. Pertama tuh mungkin ya proses pembelajaran saya itu Oh. kurang inovasi, kurang apa namanya di dalam kelas tuh saya banyak berbicara ketimbang murid-murid yang diajak mengemukakan pendapat gitu Pak. Nah kemudian ya media pembelajaran juga kurang, mungkin karena saya ya apa namanya belum terbiasa menggunakan media teknologi lah gitu. Teacher center berarti itu ya Pak Iya, ya. iya. Oh begitu ya Pak ya. Nah kira-kira nih apa yang membuat Bapak ya agar bisa memperhatikan dengan sungguh-sungguh terhadap pembelajaran Bapak, menurut Bapak dulu nih apa? Apa ya kira-kira saya begini Pak, mungkin menurut saya murid-murid pasti menginginkan ada perubahan di dalam kelas. Perubahan Pak ya. Mungkin diajak asik, gembira, gitu, senang di dalam kelas. Ya. Nah, kemudian berbagai gaya belajar kepada siswa itu ditawarkan lah kepada siswa, kamu mau belajar seperti apa gitu, mau kelompok atau apa namanya menggunakan video atau semacam, supaya jangan membosankan lah Pak. Iya, itu Pak ya. Bagus sekali, jadi terorientasi pada murid gitu ya Pak ya. Dan saya sama sependapat nih dengan Pak Yahya nih. Nah, lalu nih menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik Pak? Seperti itu, dan bagaimana caranya sih biar murid itu tidak bosan terhadap pembelajaran Bapak? Oh iya iya. Nah, Saya betul. fokus pada murid saja Pak ya. Nah, gitu, Nah, kenapa? menurut saya pembelajaran itu harus pertama ya fokus pada murid lah. Pada murid, kita berpihak pada murid Iya. untuk mereka itu aktif dalam pembelajaran. Benar. Dalam pembelajaran, kemudian di sela-sela pembelajaran jadi bikin semacam ice breaking. Iya. Nah, ice breaking, terus membuat game-games Iya. yang offline atau online, ya kan, supaya pembelajarannya menurut saya lebih menarik lah. Iya, gitu, Pak ya. Jadi beralih nih dari teacher center ke student center gitu ya Pak ya. Nah nih lalu Pak mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak di kelas nih. Iya. Nah apakah penyebabnya sehingga nilainya itu, kata Bapak di awal tadi mengatakan hasil nilai tugas-tugasnya itu menurun seperti itu Pak. Nah menurut Bapak apa itu penyebabnya Pak? Ya sih, saya lihat, saya juga pernah sebelum mengerjakan soal itu, sebelum memberikan soal kepada anak-anak, itu saya baca dulu dan coba jawab. Oh ternyata memang soalnya itu sudah banyak, kemudian lagi presentasinya banyak yang sulit, gitu. Jadi pencapaian materinya dan pencapaian materi di dalam kelas karena monoton tadi, tidak senang tadi, tidak sampai kepada anak. Nah, jadi harus yang memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan gitu ya. Gitu. Sumber belajarnya lebih beragam gitu ya Pak ya. Kalau boleh tahu nih Pak saya Pak, nah sebenarnya Bapak di kelas itu menggunakan sumber belajar apa Pak, selain apa saja seperti itu digunakan di kelas Pak? Nah, sementara ini saya Pak menggunakan buku teks yang pegangan guru, Ya. bisa juga saya literasi di perpustakaan. Jadi cuma hanya buku-buku teks aja yang Pak Ya. saya pakai dulu Pak sementara ini. Oh jadi tadi Bapak mengatakan sumber belajar yang Bapak gunakan di kelas adalah buku teks ya Pak ya? Iya. Nah sebenarnya Pak saya ingin bertanya juga, adakah nih menurut Bapak sumber belajar yang lain Pak selain buku teks? Iya. Nah, Saya pikir itu banyak ya Pak ya. Oh, banyak. Apalagi kita kan guru biasanya pegang HP terus deh. Iya. Aktif. Iya, Untuk benar. kita waktu buka HP itu mungkin ada layang-layang TikTok, IG. Iya. Nah itu terinspirasi saya Pak. Ah. Oh ada pembelajaran di TikTok Iya. nih. Nah kemudian juga saya coba juga browsing di YouTube, kan banyak Pak. Nah ini menurut saya bisa dimanfaatkan untuk ini pembelajaran. Iya. Nah betul sekali Pak. Saya yakin nih Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar Pak selain buku teks tadi, karena banyak sekali sumber belajar seperti apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Seperti itu Pak. Dan saya sangat meyakini ini, sangat memperhatikan sungguh-sungguh pada saat pembelajaran berlangsung itu. Apabila murid memperhatikan pembelajaran dengan sungguh-sungguh, maka saya meyakini hasil belajarnya akan meningkat seperti itu Pak. Tentunya nilainya meningkat juga seperti itu. Iya. Jadi sekarang nih apa rencana Bapak nih untuk menyelesaikan masalah ini Pak Yahya yang sudah Bapak sampaikan tadi? Rencana yang saya lakukan itu mungkin yang pertama adalah Pak merancang.
merancang pembelajaran, dan tentunya utamanya mengasihkan lah dulu, menyenangkan kepada siswa gitu yang pertama, supaya bahagia gembira kan dalam kelas, itu mungkin yang saya rancang. Kemudian lagi dari sumber-sumber beragam dari YouTube, TikTok tadi kan, saya unduh dulu, kemudian saya pakai menggunakan LCD, dan mungkin awal-awal menggunakan LCD ini kurang mahir dulu Pak, jadi saya berniat lah untuk belajar kepada yang lebih bisa terampil menggunakan LCD proyektor. Nah, kedua saya akan memberikan tugas-tugas yang tidak perlu banyak Pak. Nah, kemudian bentuknya sesuai dengan minat dan kemampuan siswa. Kemudian saya melaksanakan belajar itu istilahnya apa, diferensiasi ya, ada teman yang memberitahu jadi kan seperti itu kan, belajar lagi lah. Nah, kemudian menggunakan fasilitas teknologi yang ada di sekolah. Bagus sekali rencana Bapak nih, apa yang sudah Bapak sampaikan tadi sangat detail dan teknis ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan berhasil tuh harapan saya Pak, seperti itu. Nah, selanjutnya Pak, dari rencana yang Bapak sudah rancang tadi, yang sudah Bapak sampaikan tadi, apa sih komitmen Bapak untuk merealisasikan rencana Bapak tadi? Saya mungkin berkomitmen pertama tadi kan selalu membuat rencana pembelajaran yang pertama mengasihkan, menyenangkan, dan berpihak kepada murid. Nah, materi-materi yang nanti disampaikan itu sepertinya lebih mudah dipahami anak. Kemudian dalam kegiatan eksplorasi materi, siswa itu ditawarkan bisa menggunakan Chromebook atau apa, disediakan di kelas. Nah, yang mana minatnya? Bagi minat yang bisa menggunakan Chromebook silahkan. Fasilitas online pun di sekolah sudah menyediakan. Mungkin seperti itu Pak. Jadi ternyata pembelajaran yang Bapak inginkan itu tidak hanya sekedar asik, tapi mengasihkan ya Pak ya. Ya, benar sekali. Nah, mantap sekali Pak itu Pak, saya sangat menghargai itu. Nah, selanjutnya saya berharap nih, semoga Bapak bisa melaksanakan komitmen yang sudah Bapak buat tadi dengan baik seperti itu Pak. Iya Pak. Dan saya sangat mendukung rencana Bapak dan pemikiran Bapak. Nah, mungkin itu saja yang perlu saya bantu pada hari ini Pak, pada kesempatan kali ini. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak bisa mengatasi masalah Bapak hari ini dengan baik dan terurai seperti itu Pak. Terima kasih banyak ya Pak Suryaman atas masukannya, pendapatnya, saran dan sebagainya. Alhamdulillah berkat coaching dari Pak Suryaman itu akhirnya bisa menemukan sendiri cara saya mengatasi permasalahan ini yang saya hadapi. Semoga mengenai waktu kita bisa diskusi lagi mudah-mudahan Pak mengenai belajar masalah yang saya hadapi. Mohon doa juga Pak ya, semoga saya bisa lancar dalam komitmen ini. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sama-sama Pak, semoga lancar Pak ya. Amin. Terima kasih kepada Pak Suryaman dan Pak Yayadin yang sudah melaksanakan praktek coaching dengan luar biasa. Hari ini ada beberapa catatan dari saya. Yang pertama dari 3 kompetensi yang dipraktikkan para coaching tadi Pak. Di sini pada kesempatan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Suryaman terkait kegiatan kita yang ketiga, yaitu pasca supervisi. Tadi sudah luar biasa Pak praktek coachingnya. Menurut Bapak, bagaimana Bapak menilai performa saat coaching tadi Pak? Kira-kira kompetensi yang akan dikembangkan tadi apakah sudah tercapai menurut Bapak? Nah baik Pak, sebenarnya yang sudah saya lihat tadi, yang sudah saya sampaikan tadi, kompetensi yang saya inginkan tadi yang terkait dengan pengajuan pertanyaan berbobot tadi itu sudah tercapai Pak, seperti itu. Alhamdulillah. Luar biasa. Menurut Bapak, indikatornya tercapainya mengajukan pertanyaan berbobot tadi kira-kira apa ya Pak? Indikator yang terkait tadi, yang pertanyaan tadi ya Pak ya, yang pertanyaan berbobot tadi tercapai. Pertanyaan pertama tadi saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang memantik kepada coaching tadi seperti itu Pak. Selanjutnya Pak Suryaman, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Boleh, silakan Pak. Terima kasih Pak Suryaman. Saya mengamati tadi pada saat Bapak praktek coaching dengan Pak Yaya,
Dan dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu sudah sangat luar biasa. Coaching tersebut juga sudah menggunakan alur tirta dengan baik, karena dari pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh Pak Suryaman itu sudah mencakup tujuan, ada juga mengidentifikasi masalah seperti kurangnya perhatian siswa di kelas. Kemudian Bapak sudah melakukan refleksi tentang bagaimana pembelajaran yang mengasihkan dengan mengajukan pertanyaan kepada Pak Yahya tadi ya. Dan yang rencana aksi sudah Bapak tanyakan juga. Terakhir tanggung jawab dengan melakukan komitmen dari Pak Yahya untuk melakukan pembelajaran yang mengasihkan di kelas. Begitu ya Pak Yahya ya? Iya. Bagaimana pendapat Pak Suryaman mendengar hasil pengamatan saya Pak? Perasaannya? Sangat senang Pak. Alhamdulillah. Itu sangat objektif sekali seperti itu. Tapi Pak, ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Saya juga melihat ada hal-hal masih dikembangkan, karena coaching ini bukan sesuatu yang mudah Pak. Jadi kita harus bisa latihan setiap minggu atau per bulan. Di tempat Bapak mungkin ada kombel, bisa kita latihan supervisi akademik ada coaching ini Pak ya. Atau Bapak di kelas dengan siswa agar mengajukan pertanyaan berbobot itu lebih terbiasa. Tadi Bapak agak kelihatan agak kurang lepas dalam mengajukan pertanyaannya Pak. Jadi itu aja Pak, tapi sudah luar biasa sekali praktik coaching kita hari ini. Terima kasih juga Pak Yahya yang sudah bersedia meluangkan waktu di sini. Ya, Pak. Demikian praktek coaching kami pada hari ini untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Supiani selaku observer, Pak Suryaman sebagai coach, dan Pak Yahya sebagai coaching. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam guru penggerak. Terima kasih. Terima kasih.